Pagi itu, Raffi terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Suasana di pesantren tetap sama seperti biasanya. Udara sejuk, suara burung berkicau, dan hiruk-pikuk santri yang mulai mempersiapkan diri untuk salat subuh. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Hari itu adalah hari ujian hafalan Al-Quran bagi para santri. Sebagai santri yang sudah memasuki tingkat lanjut, Raffi harus menghadapi ujian yang bisa dibilang menjadi tolok ukur kesungguhannya dalam menuntut ilmu agama di pesantren ini. Raffi sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia telah menghafal dan memahami setiap ayat yang harus diujikan. Namun, di balik rasa percaya diri itu, ada kekhawatiran yang mulai merayap. Ujian bukan hanya soal hafalan semata, melainkan juga soal ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan dalam belajar. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tidak dapat menghafal dengan baik, seperti yang ia harapkan? Kakek Raffi selalu menasihatinya, jangan pernah takut gagal, Raffi. Gagal itu bukan akhir, justru ia adalah awal dari proses yang lebih baik. Yang penting adalah usaha dan doa kita. Namun, meski kata-kata itu selalu terngiang di telinganya, Raffi tak bisa mengabaikan perasaan gugup yang ada di dalam dirinya. Ujian ini terasa seperti batu ujian pertama dalam hidupnya sebagai seorang santri yang ingin lebih dekat dengan ilmu dan Allah. Hari itu, setelah salat subuh, para santri berkumpul di aula besar pesantren. Tempat ujian akan berlangsung. Raffi duduk di antara teman-teman santrinya, perasaan cemas masih menghinggapinya. Ia bisa merasakan tatapan para santri lainnya yang juga tidak kalah khawatir, meskipun mereka berusaha tampak tenang. Beberapa dari mereka bahkan terlihat lebih santai, seakan ujian ini hanya bagian dari rutinitas sehari-hari. Ujian dimulai dengan pembacaan beberapa ayat dari Al-Quran. Setiap santri bergantian maju ke depan untuk menghafalkan ayat yang telah ditentukan. Raffi mengamati teman-temannya dengan cermat, memperhatikan setiap langkah mereka. Ketika giliran teman baiknya, Fadli, tiba, ia maju dengan langkah yang mantap. Suaranya mengalun indah saat ia membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan hafalan yang lancar. Raffi menyaksikan dengan penuh rasa kagum. Ketika akhirnya giliran Raffi tiba, ia berdiri perlahan dan melangkah maju ke depan. Kakek duduk di barisan paling depan, mengawasi dengan penuh perhatian. Raffi menarik napas dalam-dalam, mencoba menghilangkan kegelisahan dalam dirinya. Ia membuka Al-Quran kecil yang ia pegang dan mulai membaca ayat pertama yang diuji. Namun, saat ia mulai membaca, suaranya terdengar ragu-ragu. Beberapa ayat yang seharusnya lancar ia hafalkan malah terasa seperti sebuah teka-teki yang membingungkan. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan matanya berkabut. Keadaan itu semakin membuatnya merasa panik. Raffi berusaha keras mengingat setiap kata, tetapi semakin ia berusaha, semakin hilang ingatan yang semula ia miliki. Di hadapannya, para pemuji dan santri lainnya diam, menunggu dengan sabar. Kakek yang duduk di barisan depan menatapnya dengan penuh pengertian, namun juga dengan harapan yang besar. Raffi merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Menghafal dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seharusnya menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi saat ini ia merasa terperangkap dalam rasa malu. Raffi, ingatlah, suara lembut kakek terngiang di benaknya. Yang terpenting adalah keikhlasan dan ketulusan hati. Allah tidak melihat hasil, tapi usaha kita. Raffi menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. Ia menyadari, saat itu bukan hanya soal hafalan semata, tetapi juga soal keyakinan dan doa. Dengan hati yang lebih tenang, ia mencoba lagi, kali ini dengan keyakinan yang lebih kuat, wa iskala rabbuka. Ia memulai lagi, dengan suara lebih mantap, meskipun masih terasa sedikit gemetar. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, Raffi berhasil melantunkan ayat yang diminta. Meskipun suaranya tidak seindah yang ia inginkan, ia merasa lega. Ia menunduk, merasa malu tetapi juga bangga karena bisa menyelesaikan ujian itu dengan usaha yang maksimal. Setelah ujian selesai, Raffi kembali ke tempat duduknya. Hatinya terasa lebih ringan. Meskipun rasa cemas masih tersisa. Ia tahu bahwa ujian ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah bagian dari proses panjang untuk menjadi seorang yang lebih baik, baik dalam ilmu maupun akhlak. Fadli duduk di sampingnya, tersenyum lebar. Kamu sudah melakukannya dengan baik, Raffi. Ingat, ujian itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengukur seberapa besar usaha kita. Raffi menatap sahabatnya, merasa lebih tenang. Aku merasa gugup sekali tadi, Fad. Tapi kamu benar, yang terpenting adalah usaha kita. Beberapa hari setelah ujian, kakek memanggil Raffi untuk berbicara.
Raffi, kata kakek dengan lembut, ujian itu adalah cermin dari usaha kita. Tidak ada yang sempurna, tetapi yang penting adalah kita tidak pernah berhenti berusaha. Allah melihat usaha kita, dan itu sudah cukup. Raffi menunduk, merasa sejuk dengan kata-kata kakek. Aku belajar banyak, kakek. Terkadang, kegagalan itu mengajarkan kita untuk lebih bersabar dan lebih ikhlas. Kakek tersenyum, penuh kebanggaan. Betul, Raffi. Ujian yang sebenarnya adalah ujian dalam hidup kita. Jadi, teruslah belajar, teruslah berusaha, dan selalu ingat bahwa Allah bersama orang-orang yang berusaha. Hari itu, Raffi menyadari sesuatu yang penting. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ujian pertama dalam hidupnya hanya sebuah batu loncatan menuju perjalanan yang lebih besar. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa di balik setiap ujian ada hikmah yang mengajarkannya untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih ikhlas dalam menjalani hidup.